Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Muhammad Rifki Atalah, kalian bisa panggil aku Rifki. Aku dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Jadi di sini sebagai mahasiswa pemasaran, aku mau menjelaskan sedikit mengenai e-commerce. Jadi apa sih itu e-commerce? E-commerce adalah proses atau aktivitas jual beli yang dilakukan secara virtual melalui internet ya, secara online seperti itu. Nah, kadang-kadang nih orang-orang tuh masih salah membedakan atau salah persepsi mengenai apa sih bedanya e-commerce dengan marketplace. Nah, jadi bisa aku jelaskan sedikit ya. E-commerce itu adalah proses jual belinya yang terjadi secara online. Sedangkan marketplace adalah sebuah tempat ya atau platform yang digunakan untuk proses jual beli tersebut. Nah, contohnya banyak nih kalau ngomong marketplace. Kalau misalkan teman-teman mungkin pernah pakai Tokopedia dan lain sebagainya, Shopee mungkin. Nah, itu adalah contoh dari marketplace. Nah, proses jual beli yang terjadi di dalamnya itu disebut dengan e-commerce. Nah, kalau ngomongin mengenai e-commerce, itu ada beberapa jenis e-commerce, teman-teman. Nah, mungkin yang teman-teman pernah dengar ada B2B, B2C, dan C2C. Tiga jenis ini adalah tiga jenis e-commerce yang paling sering terjadi ya dalam proses jual beli secara online atau melalui internet. Nah, akan jelaskan sedikit. Jadi kalau B2B itu business to business. Jadi yang terjadi adalah proses jual beli yang dilakukan antar perusahaan dengan perusahaan. Jadi tidak customer ya yang melakukan proses jual beli, tapi perusahaan dengan perusahaan seperti itu. Nah, kalau misalkan B2C, nah itu yang sering terjadi. Jadi perusahaan menjual produk kepada customer gitu, kepada konsumen. Jadi misalkan seperti perusahaan mie instan, dia memproduksi mie instan dan menjual produknya kepada ya kita-kita nih, para konsumen seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari B2C. Nah, sedangkan kalau C2C sendiri itu adalah konsumen atau customer dengan konsumen yang lain. Misalkan seperti ini. Jadi misalkan aku membeli sebuah produk misalkan perawatan kulit nih. Nah, tapi ternyata setelah pemakaian selama seminggu aku nggak cocok dan aku merasa tidak bisa melanjutkan penggunaan dari produk tersebut. Nah, daripada sayang dibuang, mendingan aku jual lagi ke temanku yang sekiranya cocok dan mau beli. Nah, jadi aku sebagai konsumen menjual produk tersebut yang tadi ya, yang sudah pernah digunakan kepada temanku yang mau beli, yang mana dia juga konsumen. Jadi proses ini disebut C2C seperti itu. Nah, di luar itu sebenarnya masih ada beberapa jenis seperti C2B, consumer to bisnis dan lain sebagainya. Nah, tapi dari semua jenis itu, tiga itu yang paling sering terjadi dan teman-teman harus tahu nih mengenai jenis-jenis dari e-commerce. Nah, ngomongin tentang e-commerce juga, kita juga bisa bahas mengenai kekurangan dan kelebihannya. Kita mulai dari kekurangannya dulu ya, kelebihannya buat nanti sebagai penutup, sekaligus penutup ya teman-teman. Jadi kalau ngomongin masalah kekurangan dari e-commerce, karena e-commerce ini adalah proses jual beli yang terjadi secara online ya, virtual, kita nggak bisa saling ketemu tuh. Nah, jadi kekurangannya adalah kita nggak bisa lihat langsung produknya sebelum beli. Jadi kita main kepercayaan aja, kita percaya bahwasannya produknya bagus, jadi kita beli. Meskipun kita belum pernah tahu dan belum pernah pegang produknya seperti apa, seperti itu. Itu kekurangannya. Selain dari kita nggak bisa lihat barangnya, kita juga nggak bisa secara langsung dan cepat ya untuk bisa ketemu sama penjualnya. Nah, di situ sebenarnya ada probabilitas, ada kemungkinan bahwasannya saat kita sudah yakin ingin beli, kita sudah membayar, kita sudah kirimkan uangnya, ternyata penjualnya tidak jujur, yang berakhir pada kita tertipu misalkan. Jadi kita sudah terlanjur bayar dan ternyata kita nggak dapat produknya. Itu juga salah satu kemungkinan yang terjadi di dalam proses e-commerce gitu. Dan itu termasuk ke dalam kekurangan. Nah, tapi kalau ngomong masalah kelebihan ya teman-teman ya, ada juga kelebihan-kelebihan yang bisa dirasakan dari e-commerce ini, terutama bagi penjual. Jadi bagi penjual, e-commerce ini sangat berguna karena dia bisa menggunakan pasar yang lebih luas. Dia bisa memanfaatkan pasar yang lebih luas. Kenapa? Karena secara online, saat kita menggunakan sistem online itu tidak ada batasan tertentu yang harus kita ikuti gitu. Tidak, kita bisa menjual bahkan lintas wilayah dan lintas negara mungkin. Jadi
pasar yang kita jangkau pun bisa lebih luas jika pakai sistem online. Kita pakai e-commerce itu bisa lebih luas. Nah, selain pasarnya lebih luas, kalau e-commerce sendiri itu banyak kelebihan-kelebihan lain yang bisa dirasakan gitu. Salah satunya itu tadi dari pasar yang lebih luas sehingga benefit ya profit yang kita dapatkan juga bisa lebih banyak seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh dari kelebihan dan kekurangan e-commerce. Mungkin kalau dari aku itu aja yang bisa aku sharing kepada teman-teman. Semoga sedikit pengetahuanku tentang e-commerce ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi ilmu untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. See you.